Selamat bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi sedikit ilmu mengenai OpenOffice Calc. OpenOffice Calc ini adalah semacam spreadsheet di OpenOffice, sebuah spreadsheet untuk pengolah angka, menyusun data, dan segala macam yang berhubungan dengan data. Nah, di sini kenapa kita memilih OpenOffice Calc? Kenapa menggunakan OpenOffice? Salah satu alasan yang paling kuat adalah software ini open source. Artinya, software ini boleh digunakan secara bebas dengan syarat kita tidak boleh merubah softwarenya. Jadi, softwarenya seperti apa adanya itu kita gunakan. Kalau seandainya ada masalah, kita bisa melapor kepada vendornya atau owner pembuatnya bahwa ada masalah dan nanti akan dikeluarkan versi barunya. Jadi itu alasan kenapa menggunakan OpenOffice Calc. Memang dalam OpenOffice Calc ini ada keterbatasan-keterbatasan seperti untuk melakukan pengolahan data itu sebagian ada yang membutuhkan sumber daya dari luar. Maksudnya jika kita melakukan pengolahan data yang membutuhkan perhitungan dengan rumus yang sangat rumit, biasanya dia meminta minta diinstalkan software dari luar. Nah, saya rasa untuk aplikasi perkantoran saat ini hal itu tidak begitu mengganggu ya, tidak begitu perlu karena biasanya di perkantoran spreadsheet ini gunanya cuma untuk mendata apakah data misalnya data penduduk, data penyakit, data sumber daya alam, dan lain sebagainya. Dan itu tidak membutuhkan sumber daya yang besar untuk spreadsheet-nya. Baiklah, di kesempatan ini saya ingin memperkenalkan apa saja yang ada di spreadsheet ini. Yang pertama, bagian paling atas. Ini adalah judulnya. Kebetulan saya belum buat judul, jadi ditulisnya untitled. Ya, jadi kalau tidak buat judul ditulis untitled, tidak berjudul. Di bawahnya adalah menu utama. Di sini ada file, edit, view, insert, format, tool, data, Windows, dan help. Help-nya bisa help yang dibawa oleh softwarenya waktu menginstal, bisa juga help online. Kemudian di bawahnya lagi itu ada menu-menu yang kalau diperhatikan sekilas hampir mirip dengan semua spreadsheet yang lain. Jadi ini tidak begitu beda dengan spreadsheet yang lain. Kemudian di bawahnya lagi ini adalah nama box. Ya, nama box maksudnya kita berada di sel berapa. Jadi ditulis di sini apakah kita satu sel saja yang akan kita urus atau kita akan memblok beberapa sel. Nah, ini dia penunjuknya. Kemudian di sini adalah untuk menulis fungsi atau teks atau angka dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah area kerja atau worksheet yang akan kita gunakan untuk melakukan pekerjaan. Dia standarnya disediakan 3 buah sheet yang saling berhubungan. Ini biasanya bisa ditambah, bisa dikurangi. Nanti kita lihat bagaimana cara menambah menguranginya. Kemudian sheet ini lumayan besar. Kita lihat
di bawah ini dia berada di baris 1. Berapa baris semuanya? Kita lihat semuanya. Oke. Ada berapa nih? 1.048.576 baris. Itu jumlah barisnya, 1 juta baris. Tapi kalau untuk mendaftar nama penduduk ini memang nggak cukup. Kalau yang akan didata itu jumlah penduduk, nama penduduk seluruh suatu provinsi misalnya, itu nggak cukup. Tapi kalau cuma untuk data-data kecil, ini sudah lebih dari cukup. Kemudian berapa kolom? Dia sampai AMJ. Ini A sampai Z ada 26. Nah, ini sudah tiga kombinasi. Sudah sangat banyak sekali nih. Ya, jadi kalau digini kan habis pula waktu 1 menit 2 menit paling bagus, main cepat saja. Oke. Kemudian di bawahnya ini adalah untuk menggesernya. Kalau mau geser ini, mau menggeser sheet, kebetulan sheet saya ini tidak ada lebihnya, jadi nggak mau digeser-geser. Dia baru bisa digeser kalau ini sudah lewat. Kemudian ini ada scroll untuk penggeser kolom. Ini scroll untuk penggeser baris. Kemudian ini ada shortcut untuk yang pertama untuk properti dari worksheet ini. Gitu. Kemudian di sini sebagian dari isi properti ini ada di ribbon, sebagian, enggak semuanya. Kemudian ada style dan formatting. Ini ada style untuk selnya, ada style untuk halamannya. Kemudian ada untuk memberi warna. Kemudian ini untuk membuat style model yang ingin kita buat. Kemudian ini untuk update-nya. Kalau seandainya kita ingin update style, bisa. Kemudian ada lagi galeri. Galeri ini banyak, ada garis, ada background, ada bullet, ada komputer. Ini gambar-gambar semuanya. Ada tentang finance, impact, dan masih banyak lagi. Kemudian juga ada navigator. Navigator ini untuk bisa untuk sheet-nya, kemudian rank name, database rank, dan sebagainya. Banyak sekali fungsi-fungsinya. Ini juga bisa digunakan. Ini untuk membuat hyperlink. Oke. Kemudian yang terakhir ini adalah fungsi. Fungsi di sini gunanya adalah untuk melakukan operasi. Ini ya, ada fungsi database, ada fungsi date time, fungsi finansial, fungsi informasi, fungsi logika, matematik, dan array. Kemudian ada lagi statistik, spreadsheet, teks, dan add-in. Ya. Jadi ini kalau all ditampilkan sangat banyak sekali fungsi yang bisa kita gunakan. Tapi karena ini baru pengenalan, jadi belum
kita lihat apa sebenarnya kegunaan fungsi-fungsi ini. Ini kalau dibahas bisa 3 hari 3 malam nggak tidur-tidur, nggak selesai. Oke. Nah, itu adalah pengenalan awal mengenai OpenOffice Calc ini. Jadi OpenOffice Calc ini sheet-nya kelihatannya kecil, tapi ini bisa diperbesar dengan cara di zoom. Ini dibesarkan dengan zoom, tapi saya rasa tidak sebegitu masalah, karena kalaupun di zoom ini dikecilkan, itu besar. Saya menggunakan tombol kontrol yang ditekan terus, kemudian scroll di mouse saya putar. Nah, kalau ini besar, ditulis sesuatu di sini, ukurannya tetap Arial 10, itu standar. Jadi bagaimana cara untuk memperbesar huruf? Ya, perbesar di sini. Efeknya ke printer kalau seandainya dibesarkan di sini ada enggak? Tidak ada. Ke printer enggak berpengaruh. Jadi untuk membesarkan huruf harus disetting dari sini, nggak bisa dari layarnya. Oke, saya rasa untuk kali ini cukup sampai di sini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya harapkan ini dapat menambah ilmu kita semua. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar jika ada video baru dari saya, maka yang pertama diberitahu adalah Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalam.